Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fahril dengan NIM 1S1240042 dari Teknik Informatika kelas Genap. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai virtual machine. Apa itu virtual machine? Virtual machine atau VM adalah representasi atau emulasi komputer fisik yang dibuat oleh perangkat lunak sehingga dapat menjalankan sistem operasi dan aplikasi seolah-olah berjalan di komputer nyata. VM berisi komponen-komponen komputer seperti CPU, memori, hard disk, dan perangkat jaringan yang disimulasikan secara virtual. Memungkinkan pengguna menjalankan beberapa sistem operasi berbeda secara bersamaan pada dalam satu perangkat keras fisik tanpa mendownload sistem operasi tersebut. Kemudian cara kerja virtual machine. Virtual machine berjalan di atas perangkat keras fisik melalui lapisan perangkat lunak yang disebut dengan hypervisor atau virtual machine monitor. Hypervisor bertugas mengelola sumber daya perangkat keras seperti CPU, memori, dan penyimpanan, dan membagikannya ke VM yang berjalan di atasnya. Hypervisor juga memastikan VM terisolasi satu sama lain dan dari sistem host, sehingga masalah di satu VM tidak memengaruhi VM lain atau host fisik. Kemudian ada dua tipe hypervisor. Tipe pertama yaitu bare metal. Bare metal ini berjalan langsung di atas hardware tanpa sistem operasi host, misalnya seperti VMware XC, Xen, dan Citrix Hypervisor. Kemudian yang kedua ada tipe hosted. Tipe ini berjalan di atas sistem operasi host seperti Windows atau Linux, contohnya Oracle, VirtualBox, dan VMware Workstation. Fungsi virtual Fungsi dari virtual machine adalah virtual machine memiliki berbagai fungsi dan manfaat penting dalam dunia komputasi modern. Salah satu fungsi utamanya adalah isolasi, yaitu memisahkan aplikasi dan sistem operasi dari perangkat keras fisik, sehingga memungkinkan beberapa VM berjalan secara bersamaan tanpa saling mengganggu. Selain itu, VM juga meningkatkan keamanan, karena lingkungan virtual dapat dibuat dan dihapus dengan cepat eh, untuk keperluan pengujian aplikasi yang berisiko tanpa membahayakan sistem utama. Manfaat virtual machine. Dari segi efisiensi, VM mendukung penghematan biaya dengan memungkinkan konsolidasi server, yang pada gilirannya mengurangi kebutuhan akan perangkat keras fisik serta menekan biaya operasional seperti listrik dan pendinginan. Portabilitas juga menjadi keunggulan utama, karena VM dapat dengan mudah dipindahkan antar host fisik, sehingga memudahkan proses manajemen dan pemeliharaan infrastruktur TI. Selain itu, VM sangat bermanfaat dalam pengujian dan pengembangan aplikasi, karena memungkinkan pengujian pada berbagai sistem operasi dan konfigurasi tanpa harus menyediakan perangkat keras tambahan. Kemudian jenis-jenis virtual machine. Ada beberapa jenis virtual machine yang pertama itu jenis-jenis berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada proses virtual machine. Proses virtual machine adalah jenis virtual machine yang dirancang untuk menjalankan satu aplikasi atau proses tunggal dalam lingkungan virtual yang terisolasi. Mesin virtual ini tidak menyediakan sistem operasi lengkap, melainkan hanya lingkungan runtime yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi tertentu. Dengan kata lain, ia tidak mensimulasikan keseluruhan komputer, melainkan hanya menyediakan lapisan eksekusi untuk satu program. Kemudian yang kedua ada sistem virtual machine. Sistem virtual machine adalah jenis VM yang mampu memvirtualisasikan seluruh sistem komputer, termasuk perangkat keras virtual dan sistem operasi. Dengan sistem VM, pengguna dapat menginstal dan menjalankan sistem operasi lengkap di atas mesin virtual, seolah-olah mereka sedang menggunakan komputer fisik yang terpisah. Kemudian ada beberapa contoh dari VirtualBox atau virtual machine. Yang pertama itu ada Oracle VirtualBox. VirtualBox adalah salah satu software virtualisasi open source yang paling banyak digunakan. Dikembangkan oleh Oracle.
Software ini mendukung berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, macOS, Solaris, dan lainnya. VirtualBox banyak digunakan di kalangan pelajar, pengembang, maupun profesional karena gratis dan fleksibel. Kelebihan dari VirtualBox yang pertama itu gratis dan open source. Banyak sistem operasi, mudah digunakan, kompatibel, dan komunitasnya besar. Kemudian kekurangan-kekurangannya yaitu gratis dan open source. Kinerja agak lambat, tidak ideal untuk proses berat, dan fitur enterprise butuh ekstensi. Kemudian contoh yang kedua ada Microsoft Hyper-V. Hyper-V adalah solusi virtualisasi dari Microsoft yang sudah terintegrasi dalam sistem operasi Windows 10 Pro, Enterprise, dan Windows Server. Hyper-V mendukung berbagai OS tamu seperti Windows, Linux, dan FreeBSD, dan cocok untuk pengguna Windows yang ingin virtualisasi tanpa instalasi tambahan. Kelebihan-kelebihannya yaitu terintegrasi langsung dalam Windows, mendukung banyak OS, performa tinggi dan stabil, dan cocok untuk lingkungan server. Kekurangan-kekurangannya tidak tersedia di Windows Home, antar muka kurang ramah, dan kurang fleksibel. Untuk contoh ketiga ada Qemu atau Quick Emulator. Qemu adalah emulator dan virtualizer open source yang sangat fleksibel dan ringan. Qemu dapat digunakan secara mandiri atau dikombinasikan dengan KVM atau kernel based virtual machine untuk performa lebih baik di Linux. Ia mendukung berbagai arsitektur seperti ARM, x86, PowerPC, dan lain-lain. Untuk kelebihan-kelebihannya yaitu open source dan ringan, mendukung banyak arsitektur, sangat fleksibel, dan cocok untuk emulasi hardware. Kekurangan-kekurangannya yaitu kurva belajar sulit bagi pemula, tidak memiliki antarmuka GUI, kurang cocok untuk pengguna umum atau desktop. Kemudian untuk contoh keempat, ada VMware Workstation atau VMware Fusion. VMware Workstation digunakan di sistem operasi Windows dan Linux, sementara VMware Fusion ditujukan untuk pengguna macOS. Keduanya merupakan solusi virtualisasi komersial dari VMware dengan performa yang tinggi, kestabilan yang luar biasa, serta fitur tingkat lanjut. Untuk kelebihannya, kinerja tinggi dan stabil, kompatibilitas luas, VMware Fusion mendukung integrasi macOS dan Windows. Namun untuk kekurangannya berbayar, penggunaan lisensi bisa menjadi mahal untuk skala besar, lebih berat dibanding VirtualBox. Contoh kelima ada Citrix Hypervisor. Citrix Hypervisor adalah solusi virtualisasi kelas enterprise yang dirancang untuk skala besar, cocok digunakan di pusat data dan cloud computing. Untuk dukungan fitur keamanan dan manajemen terpusat yang canggih. Kelebihan-kelebihannya yaitu performa yang tinggi, dukungan manajemen skala besar, cocok untuk cloud center, mendukung live migration. Kekurangan-kekurangannya yaitu kompleks untuk konfigurasi awal, butuh hardware dan jaringan yang mumpuni, tidak ideal untuk penggunaan individu. Kemudian contoh yang terakhir ada Zen Project. Zen Project adalah hypervisor tipe 1 open source yang digunakan oleh banyak penyedia cloud besar seperti Amazon atau AWS. Zen dikembangkan untuk keamanan dan kinerja yang tinggi, serta mendukung isolasi VM yang kuat. Kelebihan-kelebihannya yaitu hypervisor tipe 1 open source, sangat aman dan stabil, digunakan di cloud computing berskala besar, dan mendukung otomatisasi dan manajemen VM tingkat lanjut. Untuk kekurangannya, tidak ramah untuk pengguna biasa, memerlukan keahlian teknis tinggi, dan tidak cocok untuk penggunaan desktop atau personal. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan langkah-langkah untuk instalasi virtual machine pada sistem operasi Windows. Yang pertama, pada kali ini saya akan menunjukkan cara menginstal Oracle VirtualBox. Yang pertama itu kita menuju ke website resmi Oracle, Oracle VirtualBox atau
websitenya itu virtualbox.org. Kemudian kita bisa langsung menuju halaman download. Nah, di sini kita bisa memilih platform yang ingin kita download. Pada kali ini saya akan mendownload Windows Host. Kemudian jika sudah di-download, kita bisa langsung install dengan membuka file yang kita download tadi. Nah, setelah jendela setupnya terbuka, kita bisa tekan next. Kemudian kita tekan yes. Kemudian setelah selesai install, kita bisa langsung membuka program yang kita telah install tadi. Nah, untuk tampilan awalnya itu seperti ini. Kemudian kita bisa memilih mode atau preferensi kita. Untuk saya, sekarang saya memiliki mode expert. Kemudian di bagian atas ada tombol new. New ini berfungsi untuk membuat virtual machine baru. Nah, di sini kita bisa memasukkan nama virtual machine yang ingin kita buat. Misalnya di sini saya akan memasukkan nama tes. Kemudian jika kita finish, di sini kita bisa langsung start virtual machine yang telah kita buat. Nah, di sini juga ada informasi sistem apa spesifikasi sistem yang telah kita buat virtual machine-nya tadi, seperti memori, video memori, VRAM, atau penyimpanan, dan lain-lain. Nah, nah, di sini eh, virtual box-nya langsung muncul, namun kita harus memasukkan eh, DVD atau boot system yang ingin kita gunakan. Caranya itu kita harus mendownload dari internet. Oke, baik. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.